Hello guys, jumpa lagi di channel Automobi dan Moto yang berisikan tentang konten-konten menarik dan bermanfaat, yaitu tentang dunia otomotif, perawatan, perbaikan pada kendaraan ringan. Diferensial terdiri dari dua bagian utama, yaitu 1. Final gear terdiri dari drive pinion dan ring gear, fungsinya untuk memperbesar momen dan merubah arah putaran sebesar 90 derajat. 2. Diferensial gear terdiri dari side pinion gear yang berfungsi untuk membedakan putaran antara roda kiri dan kanan. Saat ini final gear terdiri dari dua tipe. 1. Hypoide bevel gear. Digunakan pada kendaraan penggerak roda belakang, di mana drive pinion terpasang offset dengan garis tengah ring gear, keuntungannya bunyi lebih halus. 2. Helical gear. Digunakan pada kendaraan penggerak roda depan. Keuntungannya bunyi dan getaran lebih kecil dan momen dapat dipindahkan dengan lembut. Tipe perbandingan gigi akhir. 1. Bevel gear. 2. Spiral bevel gear. 3. Hypoid bevel gear. Perbandingan gigi akhir sama dengan putaran propeller shaft dibagi putaran as roda belakang, sama dengan jumlah gigi ring gear dibagi jumlah gigi drive pinion. Prinsip dasar diferensial gear adalah: saat kendaraan membelok, jarak tempuh roda bagian dalam A lebih kecil dari jarak tempuh roda bagian luar B. Dengan demikian roda bagian luar harus berputar lebih cepat dari roda bagian dalam. Bila roda berputar dengan putaran yang sama, maka salah satu roda akan slip dan akan menyebabkan ban cepat aus. Untuk itulah diperlukan diferensial. Prinsip dasar kerja diferensial. Saat jalan lurus, bila kedua rak diberi beban yang sama, maka ketika sakle ditarik ke atas akan menyebabkan kedua rak terangkat pada jarak yang sama. Karena tahan antara kiri dan kanan sama, sehingga pinion tidak berputar. Prinsip dasar kerja diferensial. Saat jalan belok, tetapi bila beban yang lebih besar diletakkan pada rak sebelah kiri dan sakle ditarik ke atas, maka pinion gear akan berputar sepanjang gerigi rak yang mendapat beban lebih berat disebabkan adanya perbedaan tahanan. Kejadian ini menyebabkan rak yang mendapat beban lebih kecil akan berangkat. Bisa dilihat, inilah konstruksi dan bagian-bagian dari diferensial. Cara kerja diferensial. Pada saat jalan lurus, drive pinion memutarkan ring gear. Ring gear memutarkan diferensial case.
Differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft dan pinion gear memutarkan side gear kiri dan kanan dengan RPM yang sama. Karena tahanan roda kiri dan kanan sama, sehingga putaran roda kiri dan kanan sama. Cara kerja diferensial. Pada saat jalan belok, drive pinion memutarkan ring gear. Ring gear memutarkan differential case. Differential case menggerakkan pinion gear melalui pinion shaft dan pinion gear mengitari side gear yang bebannya berat, sehingga menyebabkan putaran roda kiri dan kanan menjadi tidak sama. Perhitungan gear ratio. Gear ratio sama dengan jumlah gigi ring gear dibagi jumlah gigi drive pinion. Perhitungan jumlah putaran ring gear atau RPM. Jumlah putaran ring gear atau RPM sama dengan RPM side gear kanan ditambah RPM side gear kiri dibagi 2. Aksel shaft berfungsi sebagai penumpu beban roda atau dudukan roda dan penerus putaran mesin ke roda. Aksel shaft diklasifikasikan menjadi 2. 1. Aksel shaft rigid. 2. Aksel shaft independen. Aksel shaft model rigid berfungsi 1. Penerus putaran ke roda 2. Pendukung beban roda. Aksel shaft tipe rigid sering digunakan pada kendaraan berskala menengah ke atas dengan muatan yang besar, juga pada kendaraan yang dirancang untuk medan-medan berat karena mampu menahan beban yang berat. Menurut letaknya, aksel shaft dibedakan menjadi 2. 1. Front axle. 2. Rear axle. Front axle berfungsi sebagai penerus putaran roda, juga sebagai tempat nakle agar roda bisa dibelok-belokkan. Rear axle berfungsi sebagai penerus putaran dari side gear ke roda. Bagian-bagian atau komponen-komponen dari rear axle. 1. Brake assembly. 2. Axle shaft. 3. Axle sim. 4. Axle flank. 5. Axle retainer plate. 6. Nut. 7. Brake drum. 8. Tire. 9. Well. Rear axle. Berdasarkan sistem penopang aksel shaft diklasifikasikan menjadi 3 yaitu 1. Half floating atau setengah bebas memikul. 2. 3/4 floating type atau 3/4 bebas memikul. 3. Full floating atau bebas memikul. Rear axle disebut juga back axle. Rear axle adalah komponen yang akan menyangga beban dan meneruskan tenaga penggerak ke roda belakang yang disebut juga driving axle. Bagiannya yaitu 1. Rear axle housing, 2. Axle shaft, dan 3. Bearing roda. Selain itu ada rear axle yang tidak meneruskan tenaga atau dead axle. Pada sebuah truk, rear axle dapat berjumlah 1 buah dan mungkin juga 2 atau 3 buah. Rear axle yang berjumlah 1 disebut single axle. Rear axle yang berjumlah lebih dari 1 dinamakan tandem axle.
Pengertian dari half floating tipe atau setengah bebas memikul adalah roda dipasang langsung pada aksel shaft. Aksel shaft ini didukung oleh aksel housing melalui bearing. Aksel shaft dan aksel housing menerima beban yang sama diteruskan ke roda. Bagaimanapun aksel shaft akan menerima momen bending yang dihasilkan oleh gaya vertikal, melintang, dan memanjang pada roda serta moment torsi yang dihasilkan oleh tenaga kendalu atau driving. Tipe ini banyak digunakan untuk kendaraan kecil sebab strukturnya sederhana dan hanya untuk beban ringan. Keuntungan dari tipe half floating atau setengah bebas memikul adalah 1. Konstruksinya sederhana. 2. Biaya produksi murah. Kerugian dari tipe half floating atau setengah bebas memikul adalah 1. Aksel shaft menjadi bengkok akibat berat kendaraan langsung dipikul oleh poros. 2. Jika patah roda tidak ada yang menahan. Pengertian tipe 3/4 floating atau 3/4 bebas memikul adalah bantalan dipasangkan di antara aksel housing atau rumah aksel dengan well hook dan poros aksel atau aksel shaft secara tidak langsung memikul beban kendaraan, yaitu poros aksel akan menahan 1/4 beban dan 2/4 beban lainnya akan ditahan oleh aksel housing atau rumah aksel. Tipe 3/4 floating atau 3/4 bebas memikul biasanya digunakan untuk kendaraan truk ringan. Keuntungan konstruksi tipe 3/4 floating atau 3/4 bebas memikul ini antara lain. 1. Berat kendaraan tidak semuanya ditopang oleh poros aksel atau aksel shaft sehingga poros aksel tidak mudah bengkok. 2. Jika seandainya saja poros aksel ini patah, maka beban masih ditahan oleh bantalan. Kerugian konstruksi tipe 3/4 floating atau 3/4 bebas memikul ini antara lain. Tetap akan berkemungkinan terjadi kebengkokan karena akibat adanya gaya ke samping oleh roda atau akibat adanya gaya ke samping tetap menimbulkan kebengkokan. Pada tipe full floating atau bebas memikul ini, well hook terpasang pada aksel melalui dua bantalan, sehingga beban seluruhnya akan ditopang oleh aksel housing dan poros aksel tidak akan memikul beban. Poros aksel pada tipe ini hanya berfungsi untuk meneruskan putaran ke roda. Keuntungan konstruksi tipe full floating atau bebas memikul ini antara lain. Beban seluruh kendaraan akan ditopang oleh rumah aksel sehingga poros aksel tidak akan bengkok. Gaya ke samping roda juga tidak akan diteruskan ke poros aksel. Faktor dari sisi keamanan lebih baik dan sanggup memikul beban berat. Kerugian konstruksi tipe full floating atau bebas memikul ini antara lain. Biaya untuk pembuatannya lebih mahal. Aksel shaft tipe rigid sering digunakan pada kendaraan berskala menengah ke atas dengan muatan yang besar, juga pada kendaraan yang dirancang untuk medan-medan berat karena mampu menahan beban yang berat dengan baik. Fungsi poros aksel shaft dan jenis-jenisnya. Aksel shaft adalah poros kuat dan bersifat lentur yang berfungsi sebagai penopang beban kendaraan serta meneruskan putaran langsung ke roda. Letaknya yang berada di bawah kendaraan, jarang para pemilik kendaraan mengeceknya. Karena memang poros aksel tidak butuh dirawat ataupun diservis layaknya sebuah mesin. Jika terjadi kerusakan pada poros aksel shaft, maka solusinya adalah mengganti dengan yang baru. Dan kerusakan yang sering terjadi pada poros ini adalah bengkok ataupun patah akibat menopang berat berlebih dan ini tidak memungkinkan untuk diperbaiki. Walaupun demikian, poros aksel termasuk komponen yang lama rusak atau long time dalam penggunaannya. Dengan catatan penggantian oli gardan dilakukan dengan waktu yang tepat ya. Aksel shaft yang digunakan pada setiap jenis kendaraan berbeda, tergantung dari jenis kendaraan pengangkut beban besar ataupun kecil. Selain itu pemilihan poros aksel shaft pada kendaraan juga mengutamakan kenyamanan dalam berkendaraan. Adapun jenis poros aksel shaft yaitu 1. Aksel shaft type rigid kaku.
Aksel shaft tipe rigid sering digunakan pada kendaraan berskala menengah ke atas dengan muatan yang besar, juga pada kendaraan yang dirancang untuk medan berat karena mampu menahan beban yang berat dengan baik. Aksel shaft hanya digunakan untuk kendaraan berpenggerak roda belakang yang menggunakan diferensial sebagai pembagi putaran roda kanan belakang dan roda kiri belakang. Cara kerja aksel shaft model rigid yaitu karena bentuknya yang kaku sehingga pada saat kendaraan berjalan posisi bodi kendaraan seolah-olah mengikuti gerakan posisi aksel yang kaku. Apabila kendaraan berjalan pada jalan miring, maka bodi kendaraan juga akan ikut miring. Hal ini terjadi karena bentuk aksel shaft jenis rigid kaku tidak bisa menyesuaikan tinggi sebelah kanan dan kiri. Keuntungan: A. Konstruksi lebih kuat. B. Cocok untuk kendaraan skala medium ke atas. C. Sanggup menahan beban berat. D. Momen yang dihasilkan besar. Kerugian: A. Suspensi keras. B. Pada saat kendaraan berjalan di jalan yang bergelombang kendaraan tidak stabil. C. Sudut beloknya kecil. Tipe ini sering digunakan pada kendaraan kecil. Karena di samping konstruksinya ringan, juga mampu membuat sudut belok yang besar sehingga menambah rasa kenyamanan yang lebih baik dibanding jenis aksel shaft rigid. Aksel shaft jenis independen terpasang pada transaksel sebagai penggerak roda depan. Cara kerja aksel shaft type independent yaitu dengan dilengkapi constant velocity (CV) joint, maka pada saat kendaraan melaju di jalan yang bergelombang, posisi bodi kendaraan seakan-akan tidak terpengaruh oleh keadaan jalan yang miring. CV joint dibuat dengan desain yang bisa bergerak putar, memanjang, memendek dan membuat sudut dalam meneruskan putaran ke roda. Keuntungan: 1. Suspensi lembu. 2. Pada saat kendaraan berjalan di jalan yang bergelombang, bodi kendaraan lebih stabil. 3. Mempunyai sudut belok yang lebih besar. Kerugian: 1. Konstruksinya tidak kuat. 2. Sehingga hanya cocok untuk kendaraan kecil yang mengutamakan kenyamanan. 3. Tidak sanggup menahan beban berat. 4. Momen yang dihasilkan kecil. Constant velocity joint adalah komponen drive shaft yang berfungsi untuk meneruskan putaran dari transmisi ke roda penggerak mobil. Di dalam CV joint terdapat pelumas yang memastikan CV joint bekerja dengan baik. CV joint ditutup dengan boot CV joint yang menjamin supaya gris pelumas tidak keluar dan kotoran tidak masuk ke dalam CV joint. Jika boot CV joint rusak maka gris akan bocor keluar dari CV joint. Lalu air juga bisa masuk dan merusak drive shaft karena dapat menyebabkan karatan pada CV joint. CV joint dilindungi oleh boot karet atau plastik agar joint itu tetap terlumasi dan mencegah masuknya kotoran dan air. Jika boot sobek, maka gemuk atau pelumas akan bocor dan air serta kotoran bisa masuk ke dalam sela-sela joint, katanya. Jika kondisi ini tak segera diatasi, lama-kelamaan joint akan kering dan ujung-ujungnya akan korosi. Kalau sudah begini, maka seluruh as roda perlu diganti dan harganya tentu tak murah dibandingkan dengan hanya membeli boot baru ketika diketahui robek. Bahwa boot pelindung as roda itu sebenarnya awet, dan bukan termasuk komponen yang perlu dilakukan penggantian secara periodik. Tapi bila sering melintasi medan berat, ada potensi batu atau gundukan tanah mengoyak boot tersebut. Untuk bagusnya, periksa boot as roda setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika sering melakukan perjalanan jauh dan juga sering melintas jalan jelek berbatu. Segera mengganti boot baru jika mendapat boot lama terkoyak meskipun sedikit. Untuk boot yang paling rentan rusak adalah boot bagian luar yang lebih dekat dengan roda. Adapun tanda-tanda boot sobek adalah munculnya tetesan oli di lantai garasi tepat di bawah as roda depan atau ada cipratan oli pada sisi dalam ban.
Untuk mengetahui bahwa CV join atau as roda sudah rusak adalah muncul bunyi gemeretak atau bising saat berbelok, tapi bisa juga ada getaran dari roda saat melaju. Cara kerja constant velocity join adalah pada saat jalan lurus dan rata tenaga putar dari diferensial diteruskan oleh aksel shaft melalui inner race housing, steel ball, intermediate axle shaft, steel ball, outer race housing, roda. Pada saat itu steel ball diam sehingga CV joint tidak membentuk sudut. Cara kerja constant velocity joint saat jalan belok adalah pada saat belok atau jalan tidak rata tenaga putar dari diferensial diteruskan oleh inner race housing, steel ball, intermediate axle shaft, steel ball, outer race housing, roda, di mana pada saat itu di samping sebagai penerus putaran dari intermediate shaft steel ball juga bergerak pada inner race, sehingga CV joint mampu membuat sudut yang memungkinkan kedudukan kendaraan menjadi stabil. Tripod joint adalah constant velocity joint yang konstruksinya menggunakan yoke yang memiliki 3 kaki atau sering disebut sebagai trunnion tripod di mana pada masing-masing kaki terdapat roller bearing berbentuk cincin besar di bagian akhir. Tripod joint umumnya digunakan sebagai inner CV joint, yaitu yang dipasang dan terhubung pada bagian sisi transmisi mobil. Tripod joint lebih banyak ditemukan menggunakan penutup debu berbahan karet yang tebal dan elastis. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh tripod joint adalah 1. Dapat bergeser dalam arah aksial. 2. Tahan terhadap beban berat dan hentakan berat. 3. Memiliki tahanan geser yang rendah. 4. Kompak dan mudah dikendalikan. Bearfield joint atau repa joint adalah constant velocity joint yang konstruksinya menggunakan beberapa bola baja yang dipasang pada sebuah cangkang atau cage dan diletakkan di antara inner rush dan outer rush. Bisa dibilang bahwa Bearfield joint ini serupa bentuknya dengan repa joint. Bearfield joint atau repa joint umum digunakan sebagai outer CV joint, yaitu joint yang dipasang dan terhubung pada bagian sisi roda mobil. Umumnya Bearfield joint atau repa joint ini menggunakan penutup atau dust cover berbahan plastik yang keras. Bearfield joint atau repa joint ini memiliki beberapa kelebihan yaitu 1. Sudut pengoperasian yang besar. 2. Konstruksi yang kompak sehingga membutuhkan sedikit saja ruang pemasangan. 3. Lebih tahan terhadap beban berat dan hentakan yang berat. 4. Dapat bergerak ke arah aksial. 5. Mudah dikendalikan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak materi diferensial ini. Semoga bermanfaat dan berguna untuk pengetahuan Anda. Jangan lupa like, share dan subscribe. Semoga sukses semua. Waalaikumsalam.